Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Saya akan bacakan. Judul di Lembaga Alkitab Indonesia, kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggung beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kuberikan karunia kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar, tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Baik Bapak Ibu, kita menghadap Tuhan dalam doa sepakat pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi yang penuh dengan segala kerahasiaannya ini, Engkau hadirkan kami dalam ruangan yang kudus ini. Engkau membuat persekutuan anak-anak-Mu untuk kami beribadah dalam kebaktian ini. Terima kasih Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun dengan Tuhan atas dosa-dosa yang kami buat. Baik dengan pikiran, baik itu dengan perkataan, apalagi dengan perbuatan kami yang salah di hadapan-Mu. Karena terkadang kami sengaja, terkadang kami juga tidak sengaja akan dosa itu. Biarlah hidup kami dimampukan oleh Tuhan. Karena sebenarnya kami tidak layak untuk kami bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Selain karena darah Kristus yang mahal. Selain karena kasih karunia Allah yang maha dahsyat itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami ada jaminan akan keselamatan itu sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau Allah yang mengasihi kami. Biarlah firman Tuhan yang berfirman pagi ini sangat menggugah hati kami dan memberi suatu berkat berhubung kerajaan sorga dibuka dalam hidup kami. Kami mohon, biarlah juga dalam ibadah pagi ini, biarlah Roh Kudus tetap menguasai kami. SPI di Rob Jakarta yang dipimpin oleh
saudara kami, Pak penginjil kami, Pak Michael, Bu. Tuhan berkati. Dan pada hari ini juga Tuhan ada pernyataan penggabungan. Dan hari ini juga ada kami perjamuan perdana. Tuhan Bapa kami dalam surga, kalau bukan kuasa Roh Kudus, kami tidak ada apa-apanya. Kesukaan Allah lah yang berbicara kepada saudara kami yang ada di sini. Dan biarlah kami memberitakan firman Tuhan secara sola scriptura. Tidak atas dasar kami sendiri, tapi atas dasar firman-Mu. Yang membuat kami mengerti tentang maksud Allah yang baik itu. Mengerti tentang jalan-jalan yang benar yang Allah bagikan kepada kami. Supaya kami tidak menjadi orang bimbang, tidak menjadi orang yang tersesat. Kami juga sangat berdoa Tuhan, Engkau memberkati jemaat yang kami kasih di sini, yang berhubung dengan ada beberapa anggota saja dulu. Kami juga sangat berharap Tuhan sangat membuka hati saudara-saudara kami yang lain juga untuk ambil bagian dengan pemberitaan Injil Tuhan. Dan sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan dalam jemaat ini. Kokohkan Tuhan beberapa jemaat yang ada dalam ruangan ini, supaya Roh Kudus memimpin, memelihara mereka, supaya berdiri atas dasar firman Tuhan yang sola scriptura. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa, berkati juga nanti berhubung ada majelis gereja yang masih bersifat pelayanan yang belum mandiri. Kami mohon biarlah Tuhan memimpin juga pemberitaan Injil Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa kami dalam surga, kami sangat berdoa, dan biarlah juga ada pengajaran-pengajaran di luar ibadah kebaktian seperti ini. Seperti ada pelajaran katekisasi, supaya lebih membentuk kami, lebih membuat kami mengerti tentang segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sangat hakiki itu. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati juga situasi dunia, dan biarlah juga dunia ini yang penuh dengan segala kekasarannya, kejahatannya, kebobrokannya, apalagi di negara kami Indonesia yang penuh dengan segala korupsi, ketidakadilan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, supaya kami orang yang sangat minoritas ini dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kau memakai pemerintah untuk menjaga melindungi kami. Kami juga berdoa Tuhan, berkati pemberitaan Injil Tuhan di seluruh dunia, di mana di semua denominasi gereja yang memberitakan firman secara benar. Lebihnya kami juga secara gereja Reform yang ada di dunia, ada di Indonesia seperti ada di Papua, ada di NTT, ada di Kalimantan Barat, ada di Jakarta, ada di Bali, ada di Malang. Tuhan berkati, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan ini sangat berbicara dalam kemurniannya, sehingga kebenaran firman-Mu tetap diberitakan secara sempurna. Terima kasih Bapak dalam surga, kami sangat berdoa juga, berkati juga pemerintah kami Indonesia, pemerintah Jakarta, dan berhubung goncang-gancingnya ekonomi yang tidak semberautan ini, dan ketidakadilan juga lebihnya, biarlah Tuhan jaga situasi tanah air kami. Dan baru-baru ini kami dengar ada demo besar di Papua, karena juga pemerintah bersikap yang kurang bijaksana. Oleh sebab itu Tuhan, berilah saudara-saudara kami di Papua betul dijaga oleh Tuhan juga. Saudara-saudara kami juga secara militer di negara kesatuan Republik Indonesia ini, supaya juga tidak semena-mena dengan perbuatan-perbuatannya.
Biarlah mereka lebih arif dan bijaksana mengambil langkah yang baik. Bukan membunuh, bukan berperang dengan bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri, tetapi mengamankannya. Bukan menyakiti, tetapi betul dia memang melayani. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami berdoa untuk gerejamu dan biarlah juga pemerintah sangat memelihara gereja Tuhan, lebihnya di Gereja Rob Jakarta ini, supaya gereja ini tetap bertumbuh kepada kebenaran-Mu. Dan pakailah pemerintah daerah ini, baik itu dari gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kelurahan, RT, RW, sangat mendukung kami dengan pelayanan ini. Supaya pelayanan ini penuh berkat-Mu, penuh kemuliaan Tuhan. Berhubung juga Tuhan, kami ada juga dengan urusan penggabungan sebagai jemaat GGRI Rob yang ada di Jakarta, yang di bawah bimbingan gereja mandiri yang ada di GGRI Sentagi. Tuhan berkati juga rencana ini, hingga memang gereja ini sebagai gereja yang mandiri, yang punya hak otonom, dan semuanya ini adalah tidak lain Solidio, yang olehnya kami sangat memuliakan-Mu. Bapak kami dalam surga, terima kasih kami boleh tiba di Jakarta untuk pelayanan ini dengan selamat, karena berkat-berkat-Mu. Dan berkat kami semua, juga hingga pulang besok kami juga dibimbing oleh Tuhan. Dan tiba di tempat pelayanan kami di Kalimantan Barat, Bengkayang, dengan selamat. Berkati juga saudara-saudara kami yang ada di Jakarta dalam pelayanan ini. Dan ialah jemaat ini juga hidup dengan pertumbuhan iman yang baik, dan Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit juga Tuhan, Engkau sembuhkan mereka lewat obat, makanan, dan minuman. Terlebih jamahan Tuhan Yesus, dan memberkati mereka, mereka juga pulih. Tuhan, karena ini memang gereja yang baru pembukaan, kami mau biarlah semangat pemberitaan Injil ini tetap bergema, dan tetap nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam hidup anak-anak-Mu di sini. Berkati kami Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami dengar ini. Kami serahkan doa ini dalam kemuliaan Allah, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Jadi harus ada semangat lah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih, jadi kita ada berbeda ya dari denominasi gereja lain. Kalau lain katanya penuh dengan Roh Kudus, semangat. Tapi Roh Kudus kan bukan seperti yang kita pikirkan. Tapi Roh Kudus seperti apa yang Allah bagikan. Kalau saya rasa Pak Michael ini, ya saya udah ngomong-ngomong, kalau bukan Roh Kudus yang memimpin, ada beberapa jemaat yang sekarang bergabung, bukan Roh Kudus yang memimpin, mana kita mau? Karena ini kan ya enggak joget-joget, enggak loncat-loncat, enggak pakai band drum segala. Jadi kita cukup sederhana. Tapi itulah ciri Ripom. Ya, ciri Ripom. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah pendeta emeritus. Saya diminta oleh gereja GGRI supaya tambah lagi lah. Saya tambah 3 tahun. Saya bilang saya tambah 3 tahun. Saya sesuai dengan kata gereja itu ada yang bisa 5 tahun. Kalau bisa lagi kuat nanti bisa 5 tahun lagi. Tapi saya bilang karena saya harus nikmati juga masa tua saya. Mudah saya bisa 70 atau ada lebih dikit. Karena umur kan 70, kata Mazmur 90. Umur kita tuh 70, kalau kuat 80. Tapi di gereja kami ada lebih, ya ada yang 90. Tapi itu kan hitung rata-rata Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya jelaskan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Bapak Ibu, jadi penulis kitab Wahyu ini karena banyak para penafsir yang membandingkan satu dengan yang lain, ya memang si Yohanes ya yang memang sebagai rasul itu
dialah yang penulis. Jadi ketika itu Yohanes juga dibuang di Pulau Patmos. Lalu kita ketahui tahun 69 itu Kaisar Nero yang berkuasa. Jadi tidak lama, jangka waktu ya 95 itu sudah ada Domitianus yang berkuasa. Jadi saudara-saudara, Yohanes satu-satunya dari rasul itu yang matinya bagus, Pak, mati tua. Tapi kalau penganiayaan dia juga dianiaya. Ya, dia digoreng loh, di kuali besar itu digoreng. Pernyataan Tuhan luar biasa. Dia tidak hangus, dia tidak mati, dan dia badannya tidak rusak. Lihat tidak rusak, dia dibuang di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, firman Tuhan juga berfirman kepada si Yohanes ini. Bayangkan saudara-saudara, dibuang oleh manusia loh. Bapak Ibu tahu kalau dunia ini bukan milik manusia? Lihat gereja-gereja jelek-jelek ya, gereja-gereja kita. Coba kita lihat saudara kita yang di samping, bagus-bagus, negara lagi yang kasih. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, dunia ini kalau kita lihat begitu, ya tidak adil ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi di Wahyu 2 ini berbicara tentang ya surat. Maksud saya wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes itu. Jadi saudara-saudara, bunyinya kita lihat, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Di mana ya Tiatira itu? Nama anak saya Tira. Saya dengar ini Tiatira ya. Jadi rupanya kita selidiki hari ini, ya rupanya Tiatira itu ada di Akhisar katanya, Turki bagian barat. Akhisar itu di Turki bagian barat. Jadi tujuan surat ini, Bapak Ibu, ya menegur jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira, saudara-saudara, ya kan kita lihat jemaat Tiatira ini, dia melakukan kasih yang mendalam kepada Tuhan. Ya kalau memang mempelajari katekisasi hebat. Komsel tentang firman Tuhan luar biasa. Doa jangan dihitung lah. Makin lama makin kuat. Bapak Ibu, ini dia bilang itu. Melakukan kasih mendalam kepada Tuhan katanya. Sudah tuh punya iman yang teguh kepada Tuhan. Pelayanan yang aktif dan luar biasa kepada Tuhan. Tekun. Tekun, saudara-saudara, tekun. Sekalipun dalam masa sulit, ya di kekaisaran Domitianus itu, yang kalau ketahuan orang Kristen itu percaya pada Kristus, ditangkaplah, dibunuhlah. Ya, ditangkap dan dibunuh. Jadi kita tahu Bapak Ibu, saudara kita di Nigeria yang sampai hari ini 52.000 ya, jadi genosida oleh ya anti itu, anti Kristus itu. Jadi saudara-saudara, saya ada gembira karena saudara saya walaupun dia dibunuh, saudara kita dibunuh, ya kan Yesus bilang, siapa yang kehilangan nyawa karena aku, dia mendapatkannya kembali. Enggak apa-apa lah kalau memang kita mati seperti itu. Tapi kita akan percayakan, kita akan memperolehkannya kembali. Jadi saudara-saudara, tak dibunuh begitu pun nanti kita mati kok. Mati kita. Jadi kita ada sukacita karena Yesus datang mengganti kita di kayu salib. Dia mati di kayu salib. Darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Sehingga kita dibilangnya ada kepastian hidup. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan mati. Berarti ada kepastian hidup, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa jemaat ini
Ya, Tuhan Yesus menegurnya. Jadi saya memang buat tema begitu. Tuhan Yesus menegur jemaat Tiatira karena perbuatan membiarkan ajaran sesat. Tapi kenapa? Padahal sudah tekun loh. Melayani. Ya, punya iman yang teguh. Tapi ada sin kritis di dalamnya, Bapak Ibu. Ada sin kritis. Saya sih enggak banyak tahu kalau di Jakarta apa yang menjadi sin kritis. Ya, jadi kita menyembah Tuhan, lalu kita juga ya melayani dunia dalam arti kata ya saudara-saudara mendukung perbuatan dunia yang jahat, yang kontradiksi dengan firman Allah. Jadi Tuhan Yesus itu menegur jemaat Tiatira yang menoleransi ya seorang guru palsu bernama Isabel, bukan istri Ahab lah, tapi nama kayak sama. Ya. Jadi saudara-saudara, Isabel ini mengajar dan membujuk jemaat itu untuk berbuat cabul. Iya. Mengajak jemaat untuk berbuat cabul. Kita ingat Bapak Ibu di Bilangan 25 1 sampai 3 itu ya, pada zaman itu ada orang yang bersetubuh dan maninya dipersembahkan kepada Baal Peor. Itu terjadi juga itu. Ada persetubuhan yang demikian yang diajarkan oleh Isabel, tapi masuk. Padahal jemaat ini sudah kuat sebenarnya. Sudah kuat Bapak Ibu. Tapi mereka membiarkan itu masuk di dalam diri mereka. Hari Minggu ke gereja. Tapi luar hari Minggu, ya mereka biarkan itu kepada mereka. Bapak Ibu, ada di Bengkayang dulu, tempat saya itu namanya ya, gereja setan. Saya udah dikasih tahu karena saya kan tokoh masalahnya di Bengkayang itu. Hari ini saya pun masih dijadikan tokoh. Ya, saya ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Saya banyak tahu. Jadi ada jemaah yang disebut gereja setan. Aduh, aku bilang, kok ada namanya gereja setan? Kata gereja ini kan pengikut Yesus. Kok itu dibilang gereja? Di ujungnya setan lagi. Ya rupanya Bapak Ibu setelah diselidiki oleh polisi, waktu mereka ibadah jam 9 malam, mereka ibadah membuka busana semua. Iya, sampai pendetanya perempuan juga buka busana. Dan gelap-gelap. Dan mereka sempat ditangkap. Dan diamankan. Dan dibubarkan juga Bapak Ibu. Itulah Isabel. Jadi Bapak Ibu, kalau yang hari ini, ya kalau di Jakarta, saya kurang persis, kalau di Kalimantan Barat, saya persis tahu. Membiarkan anak katekisasi kan, itu juga, ya, pekerjaan Isabel itu. Membiarkan kan, untuk anak tidak kenal Tuhan. Membiarkan anak juga tidak, ya, ikut perkumpulan muda-mudinya. Apalagi saudara-saudara membiarkan pemberitaan Injil Tuhan itu berjalan sendiri. Bapak Ibu kita kikir ya, kikir. Tapi saya tahu saudaraku di Jakarta tidak seperti yang di kami ya, Kalimantan Barat ada beda. Jadi ya kalau mungkin saya kasih contoh, Isabel itu masuk di sini, kita di sini di gereja, nanti keluar mungkin kita ke bar ya. Suka orang lihat orang yang tari telanjang katanya. Ya di bar itu. Saya sih tidak tahu saya hanya nonton ada di Smack Video itu. Macam mana sih orang yang narinya apa namanya? Yang dibilang di bar. Oh, begitu. Jadi saudara-saudara ini juga ajaran Isabel yang masuk sekalipun kita ini anak Tuhan lalu masih mau masuk ke dalam hal seperti itu. Itu yang Tuhan Yesus tegur dan supaya memang pembicaraan Tuhan Yesus kepada Yohanes ini diberitahu kepada jemaat Tiatira itu. Ya. Ya. Jangan menoleransi katanya. Ya,
seorang guru palsu bernama Isabel itu mengajarkan dan membujuk jemaat untuk berbuat cabul. Dan makan makanan yang disembah kepada berhala. Bapak Ibu ada di 1 Korintus 10 itu. Ya bisa dibaca itu, ayat 31 sampai pasal 11 ayat 1 itu. Ya sebenarnya makanan tidak ada berhalanya. Ya berhala tidak bisa juga merusak makanan. Masalahnya saudara-saudara ada umat kita itu yang baru masuk gereja. Katanya melarang berhala. Tapi kok mau makan berhala? Kalau saya Bapak Ibu, namanya barang yang sesajen-sesajen gitu memang tak mau lah. Tapi persoalannya ini Bapak Ibu, anak-anak gadis kita, anak-anak bujang kita, bergaul dengan orang yang tidak percaya, masuk satu kelompok, dia makan sebenarnya makanan itu, ya, dia makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dia makan, saudara-saudara. Dia makan sekali lagi, bukan berhala yang ciptakan, Tuhan yang ciptakan. Problemnya, makanan yang sudah dipersembahkan kepada roh. Kalau kita makan kan berarti kita mendukung, itu masalahnya. Itu masalahnya Bapak Ibu. Jadi sesat sudah ajaran itu. Oleh sebab itu, orang Galatia, Tuhan Yesus minta, jangan kompromi dengan Isabel. Ya. Tetap menjaga kekudusanmu, katanya. Aku tetap mengutuk, katanya. Aku tetap mengutuk tindakan yang membiarkan ya ajaran yang menyesat itu. Ya, di tengah-tengah komunitas orang percaya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus marah punya ya arti yang sangat positif berhubung keselamatan kita. Jangan ada sinkritis. Kalau kami di Kalimantan itu sekarang saya banyak itu singgung-singgung. Ada itu. Dia masih pakai peraga adat orang Dayak itu yang berhala sifatnya. Saya melawan dia pendeta. Jangan begitu saya bilang. Kamu pendeta. Memang kamu pendeta Tuhan atau pendeta Lucifer saya bilang. Ganas benar Bapak. Lebih baik saya nyakiti hati kamu daripada kau sakiti hati Tuhan. Saya buka anaknya. Tuh yang melarang. Tuh yang melarang. Nih yang melarang. Jadi dia saya kunci dengan karena suara Tuhan kan tak terbantahkan dan sangat sempurna saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, ya, jadi ajaran yang diajarkan Isabel itu satu berhubung amoral itu. Ya. Jadi perempuan laki-laki melakukan hubungan di luar pernikahan. Perempuan dan laki-laki melakukan hubungan di dewanya. Ya, kalau di di Bilangan 25 itu kan di Baal Peor itu untuk dewa kesuburan untuk tanah. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengecam itu ya. Mengecam dengan hukuman orang-orang Isabel itu maupun Isabel itu sendiri. Ya, baik itu rombongan Isabelnya, baik Isabelnya sendiri, baik juga orang yang bilang dirinya Kristen tapi masuk dalam kelompok Isabel itu. Tuhan mengancam saudara-saudara. Dan dia isi ancamannya saudara-saudara, ya, melemparkan dia ke atas, katanya ke atas ranjang orang sakit. Karena melakukan perbuatan ya amoral dan penyembahan berhala. Jadi diancam dengan hukuman itu. Jadi saudara-saudara dibuang, sudah itu dia diberi kesukaran katanya, kesukaran besar. Tapi bagi orang yang bertobat, ya pengikut-pengikut Isabel, anak-anak
yang dibilang anak Tuhan yang ikut Isabel dan bertobat kembali, saudara-saudara, dia akan dilepaskan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara perlu diketahui siapa yang dikenakan oleh Tuhan dengan hukuman itu, yaitu orang yang mengikuti ajaran Isabel. Orang yang menyelidiki seluk-beluk iblis itu. Ya. Lalu menjadi pemain ya. Pemain. Kalau yang di orang Dayak sana, kalau ya budaya Chinese ya, kalau pakai loktung ya, mereka itu apa namanya, cap gome ya, cap gome, tatung ya, tatung. Nah, Bapak Ibu kalau ke Bengkayang, jangan kira itu orang Cina yang banyak naik parang itu, orang Dayak. Kalau ada 100 orang itu yang naik parang itu, rupanya paling-paling lah ada 10 yang Chinese-nya ya. Yang 90 itu orang Dayak. Uniknya lagi akhir-akhir ini orang Melayu juga. Ya, wow, dia begini-begini, paku ini, paku sana, paku ini. Saudara-saudara dia rela tubuh dia ditusuk-tusuk. Ya, tubuh dia ditusuk-tusuk. Saudara-saudara, ada Tuhan Allah di dalam Alkitab suruh kita jadi orang yang tusuk-tusuk ini. Yang ogah-ogah dengan penampilan tahan besi. Enggak ada. Enggak ada. Musa ya diperintah oleh Tuhan. Ya, tinggal Musa kasih tongkatnya itu lempar di depan Firaun. Tongkat jadi ular. Apalagi ya suruh air jadi darah. Tapi apa yang terjadi dengan mantra mereka? Hanya dalam ruangan itu yang jadi darah. Tidak se-Mesir-Mesir. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan lewat Musa, saudara-saudara seluruh negeri. Ya, negeri Mesir jadi darah. Ada 10 tulah itu membuktikan bahwa Allah kita berkuasa. Waktu menyerang, ya, masuk di tanah Kanaan, menyerang kota Yeriko, dulu kan nggak ada bom. Mereka tuh diperintah oleh Tuhan keliling saja 1 hari, 1 kali. Tapi hari ke-7, 7 kali. Dan setelah 7 kali trompet bunyi, coba dengar, Tomahawk kah, Rodal kan nggak tahu saya, itu hancurkan ya kota Yeriko itu. Tidak terlalu besar sih kota Yeriko, kalau dihektarkan 4 hektar aja kota Yeriko itu. Temboknya Pak, tembok kotanya. Jadi 4 hektar saja. Tebalnya ya kurang lebih sekitar 30 meter tebalnya. Tapi Tuhan Allah hancurkannya. Apa Israel harus kebal-kebal dulu? Enggak. Ya, enggak. Tuhan yang menghancurkannya. Jadi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan yang menjadi pahlawan kita. Dia menjadi panglima perang kita. Ya, kita jangan tersesat dengan sekarang saya mau jadi orang kebal, jadi orang kuat, jadi orang apa. Enggak, Bapak Ibu. Semua itu adalah pekerjaan yang membuat kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Itulah namanya penyembahan berhala. Oleh sebab itu, diminta oleh Kristus untuk jemaat Tiatira supaya tetap berpegang teguh katanya kepada kebenaran dan iman mereka. Bapak Ibu, tentang kebenaran, Yesus itu kasih tahu loh di Yohanes yang 14 ayat 6 itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tapi banyak orang berita tentang kebenaran. Macam firman Tuhan ini, orang itu tidak mau jelaskan Bapak Ibu. Tahu-tahu dia, Tuhan Yesus itu Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Berapi-api. Firman Tuhan tidak dijelaskan.
habiskan waktu dengan menyanyi saja. Kalau begitu, di kebaktian itu saya mau dengar apa? Kan saya harus dengar firman Tuhan, baru saya memuji dia, kan begitu. Macam mana saya memuji dia, saya tidak dengarkan firman-Nya bagi saya. Baca satu ayat, sudah itu cerita pengalaman. Kalau begitu, kebenarankah, Bapak Ibu? Janganlah. Ya. Jadi pengalaman ada bisa cocok, dan ada bisa tidak cocok juga. Tapi kadang-kadang keliru mereka. Memaksakan kehendak untuk mencocokkan dengan situasi, tidak bisa. Alegoris dia. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang firman Tuhan itu diberitakan secara firman Tuhan. Ya. Saya lihat Pak, saudaraku Pak Michael sakit ini. Aku tumpang tangan, aku berdoa untuk saudaraku ini. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan. Lalu tidak sembuh. Lalu saya punis Pak Michael. Tidak beriman. Dari mana saya punis seperti itu? Sudah kebenaran kan? Sedangkan saya kan punya hak berdoa saya. Tuhan Yesus sudah kasih tahu juga kok. Bukan menurut kehendakku Bapak, tetapi menurut kehendakmu. Ya kan? Lalu saya ini mau menurut kehendak saya. Lalu saya menjustis itu. Orang yang saya doakan tidak sembuh karena lu dia tidak beriman. Bapak Ibu yang saya kasih, ada teman saya itu dari denominasi lain. Di gereja kamu tidak ada orang mati-mati, tidak ada orang sakit-sakit ya. Ada katanya. Ya buktinya, yang itu kamu doakan sembuh. Dia beriman besar kata kamu. Yang itu tidak sembuh, tidak beriman. Mati ya tidak beriman. Jadi dia jawabnya ada, ya susah dia menjawabnya. Karena dia coba menjelaskan firman Tuhan secara dia. Harusnya firman Tuhan ini kan secara sekolah skriptura. Tentang makanan ini tadi kan ada di 1 Korintus ya. 10 ayat 31 sampai pasal 11 ayat 1. Itu bisa lihat apa maksud Tuhan Allah. Nggak inginkan kita makan dari penyembahan berhala itu. Kan jangan itu menjadi batu sandungan itu saja. Ya. Lalu kita lihat berhubung dengan ya apa namanya yang amoral itu. Ada di firman Tuhan juga saudara-saudara. Ini memang betul sola scriptura ini bilangan 25, Hakim-Hakim 2, ini dia berbicara itu 1 Raja-Raja 16. Ya, sudah itu 1 Raja-Raja 14. Ini banyak yang memberitahukan secara ya sola scripturanya. Jadi kita tidak ngawur ya dengan ya menjelaskannya. Jadi saudara-saudara di ayat 25 itu ya jemaat diminta oleh Tuhan Yesus supaya kita tetap berpegang. Hari ini Tuhan Yesus minta kita supaya berpegang kepada Dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 itu. Sehingga muncul suara di perjanjian baru, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau nas-nas ini Bapak Ibu bisa mengertinya baik, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Toh saya nanti tidak bawa harta juga kok ke surga. Tidak laku. Tubuh saya yang pakai jas begini, Bapak Ibu yang tidak pakai jas. Apa saya yang pakai jas ini diterima di surga? Tidak. Jas ini jas dunia juga. Tubuhku ini tubuh dunia. Saya bisa masuk surga karena memang saya dapat kemuliaannya. Tentang makanan dan minuman. 40 tahun Israel ada di padang gurun. Ada makan. Tidak bikin ladang kan? Ada makan. Ada makan. Siapa yang kasih Tuhan? Tuhan turunkan mana itu dari surga. Maka jangan nggak terlalu khawatir Bapak Ibu. Saya itu strategi yang Pak Tong itu kasih tahu, saya dengar tadi malam juga. Ya, kalau kita harus punya jiwa pemberitaan firman Tuhan. Kamu tidak berkekurangan dalam hidupmu. Ada satu kelompok saudara ini yang mau memberitakan Injil Tuhan. 8 saja orang itu.
Tapi dia bisa ya membuat pemberitaan Injil itu meluas. Meluas. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Supaya bukan kesukaan dunia yang membuat saya lupa Tuhan, tetapi kesukaan Allah yang membuat saya ada hidup di dunia ini, merasakan segala berkat Allah. Apalagi pada terakhirnya saya dapat mahkota yang kekal dari Allah. Jadi saudara-saudara, kenapa orang suka ke gereja? Itu karena satu, bahwa Tuhan bekerja atas dia. Kenapa orang suka ke gereja tapi tidak percaya? Oh, orang itu tahu bala nanti dia seperti Yudas toh. Jadi saya ada grup seluruh Indonesia, Pak Ibu. Grup seluruh Indonesia ada sekolah teologi loh. Nggak ada juga pendeta. Ya saya langsung itu ke Manado grup ini. Ada enggak? Nggak ada. Sekolah itu direkturnya yang ngomong. Nggak ada. Jadi saudara-saudara, dia hanya ikut sebagai orang Kristen di dalam persekutuan ini. Tapi dia tidak percaya. Dia duduk juga, dia memuji juga. Tapi dia tidak percaya. Jadi saudara-saudara, ya jemaat yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran iman, hingga kedatangan kembali, saudara-saudara seperti Matius 10 ayat 24 itu. Ya, maksud saya Matius 10 ayat 22 dengan Matius 24 ayat 13 itu. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan selamat katanya. Akan selamat. Ya. Orang yang menang atas godaan, yang menang juga karena penganiayaan. Seperti saudara kita di Nigeria, saudara-saudara, tahun 2025 ini saya dapat catatan 6.000 lebih yang sudah dibunuh lagi. Ya. Kalau yang 2003 sampai 2004 itu 52.000 saudara-saudara itu dibunuh. Siapa yang menang dengan penganiayaan ini katanya? Aku beri dia kuasa. Nah, yang masih hidup diberi kuasa juga, yang mati nanti saat kebangkitan kan dia memerintah bersama Kristus di sorga. Kan begitu dia. Kalau sekarang, ya saudara-saudara, beri kuasa kepada kita. Apa? Memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu, yang saya kasih dalam Tuhan, ya kita bisa memerintah bersama Kristus. Bapak Ibu, jangan mulut kita kepadamu, ya, kunyanyikan mazmurmu. Tetapi seketika kita tidak. Tuhan bilang kita harus menang dalam penganiayaan dunia ini. Dunia ini kan banyak menganiaya kita. Nafsu kita. Ya, berhubung entah jabatan, entah ekonomi, entah pergaulan. Macam-macam kalau dihitung sampai malam itu diagendakan atau diadministrasikan. Banyak. Jadi saudara-saudara, siapa yang menang maka akan kuberi kuasa bagi dia atas bangsa-bangsa. Di mana dia akan memerintah bersama Kristus. Ya. Mereka mendapat kedudukan terhormat di masa depan. Namun Tuhan Yesus tetap, saudara-saudara, ya, tongkat besi dan tembikar itu maksudnya menggambarkan kuasa mutlak dari Tuhan Yesus itu untuk menghancurkan segala lawannya yang memperkosa kebenaran ini. Yang tidak dalam keadilan. Jadi Tuhan Yesus hancurkan. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara, seperti ayat pertama, dan kita lihat apa yang dikatakan ayat pertama, matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga kekuasaannya. Lalu kita dengar di ayat ini lagi, saudara-saudara, ya, dia menghancurkan segala sesuatu yang melawan kebenarannya. Berhubung kedudukan terhormat
dia, ya, tongkat besi dan tembikar itu. Jadi saudara-saudara, Kristus akan memerintah bangsa-bangsa. Bisa kita banding itu di Mazmur 2 ayat 9 itu. Dengan tongkat besi dan menghancurkan mereka. Dan seperti ya tembikar tukang periuk itu. Tapi siapa yang menang, Bapak Ibu? Aku akan mengaruniakan kepadanya bintang timur. Siapa bintang timur itu? Ya Yesus sendiri. Ya. Bintang timur itu saudara-saudara. Dia berada dalam kemuliaan Kristus. Dia ada di dalam kemenangan. Itu ada, kita bisa lihat di Wahyu pasal 22 itu ayat 16 ya. Jadi yang menang akan memiliki otoritas yang sama dengan Yesus. Yaitu ambil bagian dalam pemerintahan Kristus. Amin.